siap ya Tuhan untuk beribadah kepadamu. Kami arahkan hati kami kepadamu, pikiran kami arahkan kepadamu. Kami membuang segala bentuk kekhawatiran, segala bentuk kesusahan, kesedihan, dan segala sesuatu roh-roh yang melemahkan kami buang semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami menghalau segala kuasa gelap, roh-roh jahat, setan, iblis, roh-roh di udara semuanya. Kami menghalau Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau keluar dari ruangan ini, Engkau keluar dari setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, hanya Engkau saja yang bertata di dalam hati kami. Engkau yang menuntun dan membimbing kami ya Tuhan. Di dalam kami menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu. Terpujilah namamu ya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Syukur Tuhan. Haleluya. Kau baik Tuhan. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih
Setiap jemaat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita semua percaya bahwa Tuhan kita sangat baik, amin. Bahkan Dia selalu baik di dalam kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan. Ya Tuhan, di hadapan kemegah-Mu kami mau bernyanyi bagimu Yesus. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku, sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku, sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku, sungguh Engkau baik. Ya Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik,
terus bernyanyi bagimu Tuhan. Selama kami bernafas, selama jantung kami masih berdetak, kami perlu Engkau Tuhan, menjaga kehidupan kami. Kami perlu Engkau Tuhan, menjamah hati kami. Kami perlu Engkau Tuhan, menjaga setiap langkah kami. Biarlah Kau yang menjadi Raja dalam hidup kami, Yesus. Ya Tuhan, syukur, syukur. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan, di hidupku. Ya hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Amin. Benar Yesus, Kau yang kami perlu Tuhan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Di hatiku, Kau di hatiku. Ya hanya Kau Tuhan, Kau di
Shalom. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian dengan kasih karunia, dengan perlindungan oleh kuasa darah Yesus terjadi setiap hari di dalam hidup Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, saya senang kita bisa berkumpul pada sore hari ini. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian, saudaraku sekalian, di dalam roh saya juga bersuka cita karena kita bisa berkumpul bersama-sama, bersekutu bukan hanya satu dengan yang lain, tetapi dengan roh Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Amin. Puji Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri, kita ucapkan ikrar pelaku firman. 1, 2, 3. Ikrar pelaku firman. Dengan membuka hati kepada Tuhan Yesus, saya bersedia sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan dibentuk oleh firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, memberi respon dan deklarasi firman Tuhan. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Biar kiranya roh yang menyala-nyala terus menguasai hati dan pikiran kita pada sore hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya beri judul khotbah hari ini adalah bersikap dewasa. Ya, saudara-saudara, setiap orang mempunyai sikap sendiri-sendiri. Betul? Saudaraku sekalian, ada yang bersikap kanak-kanak, ada yang bersikap dewasa, ada yang bersikap ragu-ragu, ada yang bersikap asal-asalan, ya, dan macam-macam. Tetapi saya ingin saudara-saudara mengerti mulai hari ini, orang Kristen, anak Tuhan, tidak boleh bersikap yang macam-macam. Halo? Amin. Alkitab mengajar kepada kita menentukan agar supaya anak-anak Tuhan bersikap dewasa. Tema kita tahun ini adalah hidup benar secara akurat. Saudara-saudara, kita sudah belajar berbagai-bagai nilai-nilai kehidupan yang harus kita praktekkan di dalam hidup kita. Akurat. Amin. Saya harap saudara terus ingat bahwa tema kita adalah hidup benar secara akurat. Jadi khotbah sepanjang tahun ini makin lama akan makin tajam, saudara-saudara. Ya, seperti pedang bermata dua. Menusuk. Jadi dengar khotbah rasanya ditusuk-tusuk. Haleluya. Saudaraku sekalian, tapi pedang itu sebelum menusuk saudara, pedang itu menusuk lebih dulu kepada saya. Saya harus melakukan, mempersiapkan diri dengan baik-baik. Saya lebih banyak ditegur oleh firman Tuhan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari kita mulai memiliki
sikap yang dewasa. Bukan hanya memiliki karakter mental yang dewasa, tetapi kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari, yaitu dengan sikap yang dewasa. Saya menemukan suara Roh Kudus berbicara, mengapa kita harus bersikap dewasa? Oleh karena kita mengemban kasih karunia yang tak ternilai harganya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk mengemban misi kerajaan Allah di muka bumi ini. Mengemban apa? Mengemban harta yang sangat mahal, yang tak ternilai harganya, yaitu manusia ilahi yang dipercayakan Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus mengembannya dengan baik, dan itu dibutuhkan satu sikap yang dewasa. Tidak bisa dengan sikap kanak-kanak, tidak bisa asal-asalan. Karena ini tentang hidup dan mati. Bukan hanya kita, tetapi orang banyak. Amin. Saudaraku sekalian, mari kita membaca 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-11. Kita membaca bersama-sama, 1, 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Lanjut dengan Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14. Kita baca bergantian. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, jelas sekali bahwa firman Tuhan mengajar kepada kita agar sebagai orang Kristen setiap hari menghadapi apapun juga kita harus mengenakan sikap yang dewasa. Memang kita dikodratkan, dilahirkan dari bayi. Kita tidak bisa memilih. Semua makhluk hidup di dunia ini terlahir di dunia dari bayi, dari kanak-kanak. Dan kemudian kita belajar, bertumbuh. Ya, secara lahiriah, organ-organ tubuh kita bertumbuh menjadi besar. Secara umur kita bertumbuh menjadi makin tua. Namun secara batiniah, secara mentalitas,
kita tidak secara otomatis menjadi dewasa. Kitalah yang harus merespon diri kita untuk memilih mengenakan sikap apa. Saudara-saudara, dan Alkitab memberitahu kepada kita, dengan berjalannya waktu, saudara dan saya harus menjadi dewasa. Amin. Katakan, harus menjadi dewasa. Ya, saudaraku sekalian, karena kita tidak bisa otomatis dewasa. Badan kita boleh bertumbuh menjadi lebih besar, tetapi mentalitas kita tidak otomatis bertumbuh menjadi dewasa. Umur kita bertambah menjadi tua, tetapi tidak otomatis kita menjadi dewasa. Saudaraku sekalian, padahal mau tidak mau, percaya tidak percaya, saudara dan saya diajari agar kita hidup sebagai anak-anak Tuhan harus bersikap dewasa. Amin. Saudara-saudara, sebuah pekerjaan, sebuah tanggung jawab yang besar tidak bisa dikerjakan oleh kanak-kanak. Tidak bisa dikerjakan oleh orang yang bersikap kanak-kanak. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, para rasul memang ketika pertama dipanggil oleh Tuhan, mereka bersikap tidak dewasa. Ya. Walaupun mereka orang-orang dewasa. Namun saudara-saudara, mereka mulai belajar. Amin. Dan ketika Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga, mereka adalah orang-orang yang dapat dipercayai. Saudara-saudara, secara rohani, Alkitab juga menuliskan bahwa kita ketika pertama kali mengenal Kristus, kita diumpamakan seperti bayi, dilahirkan kembali. Amin. Namun Alkitab memberitahu kepada kita, walaupun kita harus mengalami sebuah proses pertumbuhan, tetapi proses itu tidak diharapkan untuk terus-menerus menjadi bayi dan kanak-kanak. Proses menjadi bayi dan kanak-kanak itu hanya sementara waktu. Amin. Katakan sementara waktu. Ya. Setelah itu saudara-saudara, kita harus menjadi dewasa. Bagaimana kita bisa menjadi dewasa? Bagaimana kita bisa bersikap dewasa? Ya, harus dewasa dulu. Baru bisa bersikap dewasa. Kalau kita masih kanak-kanak, kita tidak bisa bersikap dewasa. Kalau mau bersikap dewasa, kita harus menjadi dewasa lebih dulu. Dan karena menjadi dewasa itu tidak otomatis terjadi, maka kita harus mengupayakannya. Itulah yang Alkitab katakan, kerjakan keselamatanmu. Berubahlah menjadi seperti Kristus, hiduplah di dalam roh. Saudaraku sekalian, Yesus berkata, kalau mau ikut aku, engkau harus menyangkal dirimu, memikul salibmu, dan mengikut aku. Apa maksudnya? Adalah sebagai
upaya kita belajar menjadi dewasa. Saudara-saudara, karena itu kalau kita mau hidup benar secara akurat, saudara dan saya tidak boleh hanya pergi ke gereja dan pulang lupa, kemudian minggu depan ke gereja lagi. Saudara harus menghidupi iman kita. Kekristenan kita bukan hanya hari Minggu, bukan hanya pas di gereja. Tetapi sejak kita mengenal Tuhan, sepanjang hari bahkan seluruh umur hidup kita, kita berikan kepada Tuhan. Amin. Dan kita mengisi hari-hari kita dengan belajar menjadi dewasa. Ya, dewasa membutuhkan usaha. Dewasa membutuhkan penyangkalan diri. Dewasa membutuhkan pengertian. Dewasa membutuhkan usaha. Tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Saudaraku sekalian, karena itu mari kita belajar. Amin. Seorang anak kecil yang tidak tahu sopan santun, orang tuanya harus mengajar. Dan untuk mengajar anak menjadi sopan tidak gampang. Terus tiap hari. Alkitab berkata, bicarakan ini, baik ketika engkau di rumah maupun ketika engkau di jalan. Bicarakan ketika engkau duduk atau berdiri. Terus belajar. Jangan kita bersikap sebagai menjadi anak-anak. Sepanjang tahun kita jadi orang Kristen. Saudaraku sekalian, kita harus menjadi dewasa dengan belajar, dengan berusaha, dengan melatih, dengan mempraktekkan. Amin. Ya. Dimulai dari ibadah. Saudara harus menjadi orang Kristen yang memiliki kemandirian di dalam ibadah. Saudara dan saya mesti belajar ibadah dengan benar. Pertama kali jadi Kristen, enggak tahu apa-apa, enggak bisa, ya enggak apa-apa. Tetapi itu tidak boleh lama-lama. Menurut saudara, memuji Tuhan boleh dengan di dalam hati atau dengan suara, saudara-saudara? Bagaimana kalau di dalam hati saja? Jadi yang pimpin ke sini maju ke depan, dia, kemudian yang di bawah sana juga dia. Bisa? Enggak bisa, dengan mengeluarkan suara. Amin. Pertama, enggak tahu lagunya. Pertama, malu mengeluarkan suaranya. Enggak apa-apa. Tapi kali kedua, kali ketiga, kali keempat, harus mulai belajar. Tidak boleh tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Tidak. Belajar mengeluarkan suara enggak perlu bertahun-tahun. Amin. Orang Kristen perlu berdoa? Perlu. Saudara-saudara, pertama kali jadi Kristen, enggak bisa berdoa, ya enggak apa-apa. Tapi kita harus terus belajar, bertanya, melatih diri. Tidak boleh lama-lama. Kalau ditinjau dari sudut waktu,
seharusnya kita sudah jadi apa? Saudaraku sekalian, melayani Tuhan dan seterusnya, bersikap mengalah, bersikap bertanggung jawab, dan masih ada banyak lagi. Itu semua harus dilatih, diusahakan. Amin. Intinya adalah kita tidak boleh tidak dewasa. Ya, saudaraku sekalian, mengapa? Saudara-saudara yang terkasih, karena hidup ini milik orang yang dewasa. Yang tidak dewasa akan berat hidupnya. Ya, saudaraku sekalian, sekalipun belajar menjadi dewasa itu tidak mudah. Tetapi kalau saudara berhasil menjadi dewasa, hidupmu akan luar biasa. Ya, saudara-saudara, sekalipun lebih enak jadi yang tidak dewasa, karena minta dimengerti, minta dikasihi, minta diberi, minta dilayani, enak kan? Tapi dengar, justru yang dilayani, dimengerti, diberi, mereka akan berat hidupnya. Ya, jadi saudaraku sekalian, di samping kita ini mengemban kasih karunia, kepercayaan surga kepada hidup kita tentang hidup yang ilahi, hidup yang luar biasa, misi kerajaan surga di muka bumi ini, saudara-saudara, menjadi dewasa itu sama dengan saudara bisa memiliki satu kehidupan yang baik. Amin. Bukan hanya di dunia ini, tetapi sampai di dunia yang akan datang pun janji Tuhan berkata, surga itu miliknya orang yang dewasa. Ya, yang tidak dewasa rohani, jangan mimpi saudara bisa memiliki kerajaan surga. Saudaraku sekalian, karena itu mari kita belajar. Apa toh yang dimaksud dengan menjadi dewasa? Ya, pasti kita semua bisa membedakan mana yang dewasa dan mana yang tidak dewasa. Kalau kita lihat dua anak, yang satu maunya menuntut dan yang satu mengerti temannya. Yang dewasa yang mana, saudara-saudara? Yang menuntut atau yang mengerti? Halo? Jadi belajarlah menjadi orang yang mengerti. Amin. Karena kita belajar jadi dewasa. Jadi belajarlah untuk mengerti. Kalau ada banyak orang menuntut kita enggak apa-apa. Saya bagian yang mengerti saja. Kamu bagian yang kanak-kanak, silahkan. Saya bagian yang dewasa. Betul? Kalau kita lihat dua orang, yang satu maunya dilayani, yang satu maunya melayani. Yang dewasa kira-kira yang mana ya?
yang melayani. Jadi bersikaplah dewasa, yaitu bersikap melayani. Amin. Ya, melayani, layanilah. Enak aja, ya, serumah semua nganggur, pasif, aku suruh melayani. Tidak apa-apa, pilihlah yang dewasa. Engkau akan menjadi pribadi yang kuat. Engkau akan menjadi pribadi yang hebat. Dan Tuhan akan memberikan kepercayaan kepadamu luar biasa. Amin. Saudara-saudara, kalau saudara lihat dua orang, yang satu maunya menang sendiri, dan yang satu mengalah. Menurut saudara, yang dewasa yang mana? Kalah lagi. Ya, tidak apa-apa. Belajarlah jadi orang yang mengalah. Amin. Ya, saudaraku sekalian, itu sikap dewasa. Sebetulnya kita sudah belajar dari minggu pertama. Bersedia disalahkan. Bersedia dikorbankan. Itu sikap dewasa, saudara-saudara. Amin. Kalau saudara bisa menguasai diri, ya, tidak lepas kendali dalam segala hal, itu sikap dewasa. Amin. Kalau kita belajar berdoa secara akurat, sebetulnya itu sikap dewasa. Amin. Minggu lalu kita belajar apa? Memberi makna positif di dalam setiap yang terjadi di dalam hidup kita. Menyebabkan kita tidak mengeluh, tidak menggerutu, bersyukur, itu adalah sikap yang dewasa. Belajarlah. Nanti pulang didaftarkan. Dewasa itu apa? Mengerti, mengalah. Dewasa itu apa? Melayani. Dewasa itu apa? Ya, rela, bersedia disalahkan. Dewasa itu apa? Menguasai diri. Tulis. Dan kemudian kerjakan dalam hidup saudara setiap hari. Tuhan akan menjagai saudara. Hidup jangan karena melihat, tetapi hidup karena percaya. Seringkali kita tergoda dengan mengatakan begini, ya kalau saya suruh ngalah terus, keenaan dia dong. Kalau saya suruh melayani terus, keenaan dia dong. Kalau saya suruh mengerti terus, keenaan dia dong. Kalau saya yang disuruh menguasai diri, keenaan dia dong. Dengar. Bukankah kita beriman bahwa Tuhan itu hidup? Amin. Bukankah kita percaya bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan? Bukankah kita meyakini bahwa Tuhan turut bekerja sama di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita? Amin. Jadi jangan saudara pikir Tuhan yang tidak kelihatan itu tidak mengerti, tidak melihat kalau engkau suka mengalah. Jangan saudara pikir Tuhan anggap enteng kalau engkau suka mendahulukan orang lain. Jangan saudara pikir Tuhan diam-diam saja, tidak memberi apresiasi ketika saudara rela bertanggung jawab, sementara orang lain tidak. Tidak. Prestasimu sekecil apapun, Tuhan melihat. Dan Tuhan adalah Tuhan yang suka memberi upah.
Dan Tuhan memang sangat tertarik dengan perubahan karaktermu. Tuhan memperhatikan dengan seksama, tidak ada sedikit pun usahamu untuk menjadi dewasa itu terlewatkan dari perhatian Tuhan. Tidak ada. Tuhan melihat semuanya. Dan dengar baik-baik, Tuhan tahu apa yang harus Dia lakukan untuk kita. Tidak usah ditanya, tidak usah tanda tangan notaris. Murid-murid ketika bertanya kepada Tuhan, Tuhan, aku ikut Engkau, aku meninggalkan segala sesuatu untuk Engkau. Aku dapat apa Tuhan? Ya, Tuhan bilang di dunia ini, engkau akan dapat 100 kali ganda, 60 kali ganda, 30 kali ganda. Luar biasa. Dan engkau akan mendapatkan hidup yang kekal pada kehidupan yang akan datang. Jadi Tuhan melihat. Orang politik saja tahu, katanya Gusti boten sari. Kita orang percaya, kenapa kita tidak tahu? Tuhan pasti akan menyiapkan segala sesuatu yang luar biasa bagi engkau. Tuhan pasti akan membanggakan engkau. Tuhan pasti akan memberikan peran untuk hidupmu. Tuhan pasti punya sesuatu yang terbaik untuk dipercayakan kepadamu. Jangan takut. Tuhan bilang beri, berilah. Tuhan bilang tanggung jawablah. Kita tidak usah memperhatikan apabila orang lain tidak melakukan. Justru kita harus kasihan dengan orang-orang yang sukanya memiliki peran negatif. Suka bersungut-sungut, suka ngomel-ngomel, suka rewel, ya, pasif, tidak mau berlelah-lelah, kasihan. Orang-orang itu hidupnya akan berat. Nanti setelah ini saya akan bicarakan kepada saudara untuk orang-orang semacam ini. Ya, sekarang saya masih ingin sedikit lagi menyampaikan kepada saudara, hidup ini milik orang yang dewasa. Tuhan punya banyak pekerjaan. Tuhan punya banyak hal yang disediakan yang terbaik untuk kita. Mata Tuhan mengamat-amati, melihat orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang dewasa, orang-orang yang bisa dipercayai, dan Tuhan, saudaraku sekalian, siap untuk mengangkat saudara sekalian. Ya, ayo berhenti dari hidup mengandalkan kekuatan diri sendiri. Mari kita hidup mengandalkan Tuhan. Caranya, bertumbuhlah menjadi dewasa secara rohani. Saudaraku sekalian, masih ada banyak daftar ya, orang yang dewasa, seperti sebenarnya dewasa itu ditandai oleh kemampuan seseorang mengemban sebuah tanggung jawab. Kalau kita diberi tanggung jawab dan kita mengerjakan dengan baik,
Itu tanda kita menjadi dewasa. Ya. Namun saya ingin memberi tekanan kepada yang satu ini. Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 5 ayat 11 tadi, penulis surat Ibrani berkata, kalau dilihat dari sudut waktu, seharusnya engkau sudah jadi apa? Jadi pengajar. Ya. Saudara-saudara, kerajaan Allah mengajar kita untuk bersikap dewasa. Salah satu yang penting yang ditulis di dalam Alkitab, saudara dibutuhkan untuk mengajar, untuk membimbing, untuk menolong, untuk membina saudara-saudara kita yang tidak dewasa. Amin. Kedewasaan itu membutuhkan peran orang lain. Seperti anak-anak kita, dia menjadi dewasa kalau ada orang lain yang mengajar, menolong, mempengaruhi mereka menjadi dewasa. Ya, bisa saja orang tuanya tidak dewasa, anaknya dewasa. Karena barangkali pengaruh temannya. Tapi, saudara-saudara, setidak-tidaknya orang menjadi dewasa oleh karena ada peran orang lain, peran Roh Kudus, peran Tuhan. Jadi, sore hari ini saudara-saudara, saya ingin mendorong saudara, secara khusus untuk satu hal ini. Bersikaplah dewasa di dalam mendampingi, menolong, membimbing teman-teman kita. Agar mereka juga bertumbuh secara rohani. Kalau ada jemaat yang sulit hadir aktif dalam kebaktian, saudara dekati, bantu. Bagaimana caranya supaya dia bisa rajin ibadah. Amin. Kalau ada teman-teman kita tidak tahu bagaimana caranya mendisiplin diri berdoa, bantu. Ajari mereka berdoa. Temani mereka berdoa. Dampingi mereka berdoa. Supaya mereka bisa punya disiplin berdoa. Kalau ada teman-teman kita tidak melakukan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, tidak membaca Alkitab, ajari mereka. Dibutuhkan anak-anak Tuhan yang bersikap dewasa untuk membimbing mereka. Ciri anak-anak adalah cuek, tidak mau tahu, acuh tak acuh. Ya, gereja tidak boleh bertumbuh dalam sikap ini. Gereja harus bersikap dewasa. Amin. Kalau ada di antara teman-teman kita tidak tahu bagaimana bertumbuh dalam hal melayani, ayo kita bantu melayani. Kita tolong supaya mereka bisa melayani. Kalau kita lihat ada teman-teman kita berpikir positif, perkataannya positif, berpikir negatif, pikirannya, perkataannya negatif, ayo kita bantu.
agar mereka berubah menjadi positif. Amin. Ada pelayanan apa yang membutuhkan satu rasa tanggung jawab, yang orang lain tidak memperhatikan, tidak mengambil bagian itu. Ayo kita bantu. Saudara-saudara, satu orang membutuhkan bantuan dari banyak orang. Ya, orang kadang-kadang tidak bisa belajar hanya dari satu orang. Kecuali kepada Yesus. Kita bisa belajar semua hal dari Yesus. Tetapi saudara tidak bisa belajar semua hal dari saya. Ada banyak yang saya tidak bisa. Membutuhkan orang lain yang lebih bisa, yang lebih cocok, yang lebih mungkin. Amin. Itu harus menjadi satu budaya, itu harus menjadi satu kebiasaan, itu harus menjadi aktivitas kita. Sehingga tidak ada orang Kristen yang nganggur. Dengar, bersikap dewasa itu berarti tidak ada yang nganggur. Pasif, tidak melakukan apa-apa, itu tanda kanak-kanak bayi. Betul? Saudara-saudara, seumur hidup kita membutuhkan untuk terus aktif, bergerak, bertumbuh, berbuah. Amin. Saudaraku sekalian, tolonglah orang-orang yang tidak dewasa, agar hidup mereka tidak berat, agar mereka tidak ketinggalan, agar mereka tidak terus hidupnya dalam masalah sepanjang umur hidupnya. Ya, karena orang yang kerjaannya menuntut itu susah, saudara-saudara. Orang yang kerjaannya mengeluh itu susah hidupnya. Kasihan. Tolonglah mereka. Tapi sebelum bisa menolong mereka, kita harus menjadi dewasa. Dan kalau saudara merasa dewasa, ya, buktikan dengan bersikap dewasa. Amin. Jelas ya? Orang Kristen tidak boleh tidak dewasa. Tidak ada pengajaran di Alkitab yang mengizinkan, yang memberi toleransi, tidak perlu bertumbuh. Tidak apa-apa jika tetap kanak-kanak atau bayi. Saudaraku sekalian, karena kalau saudara tidak belajar makan makanan keras, saudara tidak akan bisa melihat kebenaran. Kalau saudara tidak bisa makan makanan keras, saudara tidak akan bisa mengerti kebenaran. Ya, padahal kita harus hidup di dalam kebenaran. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Ya Tuhan, kami berdoa, biar firman-Mu tertanam di dalam hati kami sekalian. Bukan hanya lewat dari telinga kanan dan keluar telinga kiri kami, tetapi biarlah firman-Mu tertanam, tumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Jemaat-Mu agar supaya mereka bertumbuh menjadi dewasa. Jemaat-Mu ya Tuhan, agar mereka bersikap dewasa di dalam hidup mereka sehari-hari. Secara rohani mereka bertumbuh, secara rohani mereka membimbing, menolong, mengajar, memuridkan teman-teman yang lain. Secara rohani mereka peduli, mereka tidak berpangku tangan,
mereka mulai aktif. Ya Tuhan, biarlah Engkau membantu jemaat-Mu. Biarlah Engkau memberikan roh yang berkobar-kobar bagi mereka. Engkau meliputi, menguasai mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan memperlengkapi mereka sekalian. Sehingga gereja-Mu ini ya Tuhan, berisi orang-orang yang dewasa. Karena di luar sana masih ada banyak orang-orang yang harus kami menangkan. Di luar sana masih ada banyak orang-orang yang harus kami bawa kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau mengemban misi kerajaan-Mu ya Tuhan. Kasih anugerah yang besar, yang tak ternilai harganya. Dengan serius, dengan aktif, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Tuhan memberkati jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini. Menyembuhkan mereka yang sakit, menolong mereka yang di dalam pergumulan. Terlebih daripada semuanya itu, Tuhan menjadikan mereka dewasa, agar mereka kuat, agar mereka produktif, agar mereka menjadi anak-anak-Mu yang tidak pernah mengalami kekurangan apapun juga. Terjadilah itu di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya katakan, amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini. Kita nyanyikan sekali lagi, Ku Perlu Kau Tuhan. Dan kita tutup dalam doa. Terpujilah Tuhan yang besar, Tuhan yang selalu mendampingi kami sekalian. Tuhan yang selalu hadir di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kami. Ya Tuhan, berkatilah jemaat-Mu. Mereka akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Berkati suami, istri, anak-anak mereka dan seisi rumah mereka. Tuhan memberkati mereka dengan kesembuhan. Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan ilahi. Tuhan memberkati jemaat-Mu dengan umur panjang. Marilah Tuhan Kau memberikan hikmat dan pengertian. Tuhan memberikan berkat kepada jemaat-Mu yang sekolah, yang kuliah. Tuhan memberkati yang bekerja, kebutuhan mereka sehari-hari. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberikan persembahan ke dalam rumah Tuhan. Persembahan syukur mereka, persembahan persepuluhan mereka, persembahan khusus mereka Kau memberkati ya Tuhan. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Karena Tuhan ajaib dan heran. Terjadilah itu di dalam nama Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekarang pulanglah. Terimalah berkat rahmat, damai sejahtera dari Bapa di surga. Cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus bersama saudara. Malam ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Mari semua yang percaya katakan, amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Selamat pulang, Tuhan memberkati saudara-saudara semua.